Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suara Hati dan Ijaif di YouTube, Masya Allah, senang sekali ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji serta syukur pokoknya hanya milik Allah yang selalu mencurahkan nikmatnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Suara Hati, semoga saja hari ini selalu sehat ya, diberi kesehatan. Dan kita ikut prihatin ya Mas Ton, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hari ini bertepatan nih tanggal 21 ini dengan gempa di Cianjur yang ternyata 5,6 skala Richter itu cukup mengguncang juga ya. Semoga semua yang menimpa, musibah yang menimpa digantikan oleh Allah dengan segala kebaikan yang bermanfaat, yang lebih baik bagi para korban yang terkena gempa di Cianjur. Amin ya Allah. Dan sahabat, hari ini di episode kali ini, nah ini ada yang spesial nih. Saya biasanya Kang Raka yang bawain acara ya, tapi sekarang saya bawainnya acaranya. Yes, karena ada tamu istimewa hari ini di Kudeta. Nah hari ini seperti biasa saya akan menampilkan segmen musik kisah. Musik kisah, kisah seputar musik. Musik kisah, kisah seputar musik. Dalam lantunan irama bernada indahnya kata-kata, ada kisah fiksi dan yang nyata, bawa hikmah bagi pendengarnya. Musik kisah, kisah seputar musik. Musik kisah, kisah seputar musik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, musik kisah, kisah seputar musik. Sahabat, jadi perjalanan karir saya selama 30 tahun lebih di musik ini ingin membagikan kisah-kisah di balik musik yang saya bawakan, di balik musik yang saya nyanyikan, terus saya perdengarkan gitu ya. Dan mudah-mudahan dalam indahnya lantunan irama berbalut dan indahnya kata-kata ada hikmah yang bisa diambil oleh para pendengarnya. Tentu saja hikmah kebaikan yang tersirat di dalamnya gitu ya, menjadikan kita lebih bisa memperbaiki amal soleh kita. Amin. Nah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Seperti biasa, saya masih ditemenin sama Kang Tony aja. Nanti ada tamu istimewa. Nah, barusan itu tim songnya musik kisah. Itu dibuat sama Kang Tony nih musiknya ya, luar biasa. Nah, kita langsung aja sekarang ini mau membawakan sebuah lagu yang dirilis tahun 95 lah bersama saya dan Java Jai. Waktu itu kalau misalnya masih ingat, ada ilustrasinya, ada seorang gadis yang dikejar-kejar sama berenam di sebuah pulau yang terpencil. Pulaunya itu juga tidak berpenghuni, ceritanya, kisahnya begitu. Dan itu ternyata menjadi sesuatu yang berharga bagi semua orang yang mengejar-ngejarnya gitu ya. Nah, tetapi ada kisah apa, ada hikmah apa di balik lagu tersebut, nanti akan disampaikan oleh tamu istimewa kita ya. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Suara Hati segmen musik kisah.
Nah, ya. Kan tajwidna teu leres. Da seponan atuh. Ibaratkeun nyanyi titah adan. Aduh, Masya Allah, Kak Evi senang pisan. Saya nih Kang tadi bisi Kang tadi mau pakai. Iya, Kang. Aduh, Masya Allah, Alhamdulillah. Ini tamu istimewa saya di Suara Hati dan di Jive ya. Ini Kak Evi barusan kan membawakan lagu Permataku ya. Saya teh pernah mengingat sebuah momen Kak Evi ya. Sebuah momen di sebuah hotel di Jalan Supratman, dan itu membekas terus sama saya bahwa Kak Evi waktu itu menceritakan tentang lagu Permataku ini. Bagaimana kalau lagu itu dilelempeng saja gitu supaya setiap orang yang mendengar lagu itu mendapatkan hikmah, mendapatkan kebaikan setiap kali mendengar lagu itu. Nah, Kak Evi ceritain lagi momen itu. Saya pengen dengar Kak Evi tentang lagu Permataku ini bagaimana waktu itu supaya sahabat juga semua bisa menyimak. Izinkan saya menyapa semua sahabat Suara Hati. Suara Hati. Setiap kita punya hati yang harus disuarakan. Jangan sepi dalam keramaian, ramai dalam kesepian. Artinya tidak ada tempat menumbahkan. Nah, kalau saya mah merasa mah aya urang mun eueuh ruh urang. Jadi unsur jasad itu terbagi dua, jasad dan ruh. Maka aya senam kesegaran jasmani. Kita bikin di podcast Suara Hati senam kesegaran rohani. Apapun yang kita dengar, apapun yang kita lihat, apapun yang kita rasa, itu adalah ayat yang tersirat. Tersirat mana naon ge bisa jadi manfaat lamun positif melihatnya. Jadi ketika terdengar Permataku lebih ke hati kalau saya mah. Bukan dikait-kaitkan pada podcast Suara Hati. Hati-hati dengan membawa hati. Karena orang tua juga kalau mau pergi izin dulu. Hati-hati ya nak di jalan. Dan itu permata. Kalau mutiara disimpan di kedalaman lautan, kalau hati disimpan di kedalaman jiwa, maka Permataku maafkanlah diriku. Kadang orang teu wau jeung hate orang sorangan. Buktina ngomong bohong, janji ingkar, di PHP-an hianat, padahal hatinya mesti tidak seperti itu. Maka kalau hati mengakui tapi mulut tidak, munafik ngarannya. Kalau mulut mengakui hati tidak, fasik. Kalau hati mulut tidak mengakui termasuk ucapan kafir. Udah jelas menu-menunya. Masya Allah, itu urusan hati itu ternyata ya kalau dibedang sama orang yang mengerti. Maka kata Nabi Kang Den, lantah, tadi rap nanti. Hancur lantak bagai debu. Aku hancur lantak bagai debu, kata Nabi. Ala inna fil jasadil mudghah. Ingat pada dirimu itu ada permata bernama hati. Kalau hatinya hancur, fisiknya pun hancur. Maka banget mah buruan hati cek orang Sunda. Kul ya'malu ala syakilati. Mun dia someah berarti hatinya lagi nyaman. Kang Den ini nggak biasa ini mun pangitnya someah tapi ditanya bae di salaman tengahnya. Saya bisa ngegambar. Maka nggak bisa jasad tanpa ruh. Maka Permataku maafkan, sering meminta maaf ke diri. Itu Nabi Kak connect antara hati, ucapan dan perbuatan kumaha teh. Nah, ada yang salah berarti. Perlu ngobrol juga maka tafsir lirik musik kisah ini karena musik ini punya kisah. Kenapa lagu kalau dulu mungkin konvensional lah. Entah siapa objeknya. Kalau kita ada ngeskarolot, orang kudu bogoh ke diri orang sorangan masih dibekali hati. Hatimu terlalu cepat berubah. Padahal hati orang lain hatimu. Hati teh nu Allah, nah orang nusok nyeri. Malah ketika sakit hati luluh lantah dengan sebuah persoalan, jangan menebak lalu terjebak, minta lagi aja hati yang baru. Maka Rasul pun yang dititipi hati sebagai kekasihnya berdoa, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Hajat yang membulak-balik hati kalau diambil dari Permataku mah, hatimu terlalu cepat berubah. Memang sifat hati. Maka saya tafsirkan permata itu hati. Kak Evi punten. Siap. Dia dimsam dihareup. Setsi nyuguhan. Siap. Kak Evi punten. Organik. Jadi barusan ya apa yang paling menarik adalah minta aja sama hati yang baru. Maksudnya apa itu? Saya ingin mendapatkan apa ya pencerahan tentang itu Kak Evi. Kan jadi musyrik kalau hati titipan Allah ini dipenuhi dengan benda-benda. Istri,
anak, sawah, ladang, mobil, kulkas, dispenser, hair dryer, di mana ruang Allah untuk bersemayam di situ. Ya. Maka hatimu terlalu cepat berubah. Sedang diriku terus mengharapkanmu, mestinya konsumsi hati itu bagaimana Allah bersemayam dalam hati. Nah, kita masih dikasih ruang. Mungkinkah terulang masa-masa indah? Kenapa harus meminta hati yang baru? Untuk mengulang masa-masa indah, bahwa hati ini tidak boleh dipakai wadah musyrik, wadah hasud, wadah dengki. Yang menyebabkan luluh lantak teh hatena bala. Ya. Maka minta maaf ke diri sendiri. Aya Arabna tadi aya Robbana dolamna anfusana, termasuk mengkhianati hati. Nah, hati teh jadi resah, gelisah, gundah, gulana, melo, risau, galau itu kunaon? Jauh dari hidayah. Ya, Masya Maka Allah. pas saya dulu di hotel dengar lagu pas ningali Mang Dani. Si urang teh asa menang ayat Mang Dani teh bae batur tafsirna kitu, urang mah justru lebih ke spiritual lagu itu. Maka dipertemukan deui ku halo keur ngalelempeng lagu eta. Ya, Masya Allah, Kak Evi, coba luruskan nih ya, lempengkan saya. Ada sebuah riwayat atau apa nih Kang? Kalau orang mah katanya gimana, memang hatinya aja. Kalau hatinya baik, hatinya bagus gitu, segala sesuatu yang keluar dari mulutnya pun akan baik. Setuju. Kalau plesetan atau terjemahannya adalah teko mah kumaha eusina katanya. Sepakat, botol kumaha eusi, botol botol aqua misalnya, diisian madu hargana beda. Diisian jeruk beda harganya. Jadi betul tergantung isian. Kalau hati kita diisi dengan dzikrullah, pasti ketika aya gempa, keluarna innalillah, astagfirullah, kan loba kancing coplok, berarti hatinya terisi dengan hal yang kotor. Sepakat itu. Sepakat ya, Masya Allah, luar biasa. Nah, Kak Evi, terus ada lagi ini. Kan ada orang yang bersembunyi di balik permainan gitu, maksudnya tuh heureuy lah, sebatas heureuy cenah gitu ya. Hatinya mana kita tuh jadi tidak bisa. Sebetulnya mah saya juga atau kita juga tidak mau menilai hati seseorang, tetapi dalam rangka ingin saling mengingatkan dalam kebaikan gitu kan ya. Nah, kan terkadang kita tuh suka pengen tahu orang ini teh gimana sih, tetapi dia tuh terlalu banyak heureuy gitu. Nah, itu gimana Kak Evi? Maksudnya secara Islam ya, mun loba teuing heureuy, misalnya dikasih tahu yang benarnya, jangan ngomong kasar gitu dong. Atuh dah heureuy urang mah mana mah serius wae. Nah, gitu misalnya. Itu depend seseorang. Nah, gitu tentang ya. alergi. Karena sahabat Nabi pun berkarakter rupa-rupa. Tapi Nabi tidak alergi dengan keadaan sekitarnya. Kan ikhtiar mah sudah diingatkan, perbuatan, rezeki dia mau denger itu udah rezeki untuk didengekeun ku si eta walaupun di venak itu. Nah, tinggal doa yang berubah takdir. Maka jangan mentok bosan mengingatkan walaupun dia tukang heureuy, ya sing soleh we urangna. Allahumma nawwir qulubana, ya Allah cahai permata hatinya. Binuri hidayatika, dengan cahaya petunjukmu. Karena hatinya cepat berubah nanti. Kadang mungkin dia kalau capek tukang heureuy pasti aya ceurik naon. Sa gede-gedena lauk pasti aya cucukan. Sa begang-begangna lauk pasti aya dagingan. Jadi kita bidik aja kemungkinan positifnya. Maka saya mah anti alergi rek jeung tukang heureuy yang seriusan. Yang kita lihat mah bukan fisiknya, hatinya. Walaupun kita tidak bisa punishment. Bisa jadi cuk saha anu periang teh bisa dia paling melo, cuman bisa menutupi dirinya aja dengan humorisnya. Nah, gitu ternyata ya, Masya Allah. Ini mah, itu mah khusus buat saya karena saya sering menghadapi banyak teman-teman saya yang suka heureuy aja terus gitu ya. Nah, terus kemudian saya tuh jadi menjaga diri dengan menahan bicara karena ya. Ya nggak tahu, saya juga menahan diri teh untuk menjaga ucapan saya supaya tidak terlalu banyak perkataan yang tidak berguna dan bahkan menjurus kepada menyakiti atau itu mah lebih ke kehati-hatiannya. Ya, lebih ke kehati-hatian. Nah, orang itu teh jadi suka memprovokasi saya dengan jeung sieu mah teu rame, teu bisa ngagosip, teu bisa gitu kan. Di ininya. Nah, menghadapi itu bagaimana Kang? Sebaiknya Kang. Maksudnya ini juga pasti teman-teman saya banyak yang sudah di balik itu teh jadi ngomongkeun batu di luar gitu. Ya, orang jeung si eta teu bisa ngobrol gini. Nah, gitu. Jadi kesannya ada geng dalam geng gitu. Untuk menghadapi gitu teh kumaha sih mencairkannya? Kalau pengalaman saya di lapangan mah jangan menghakimi tapi harus mengilhami.
Mudah-mudahan diamnya kita tuh jadi inspirasi buat mereka. Jadi orang meda tukang drumnya, Ya. amun ditakol we disada. Tapi kita ngalari dari peperangan atau ngalari dari kenyataan sehingga orang Iya. bikin bertanya-tanya. Ya. Rasul tuh disimpannya di tempat gersang, Kang Dan. Kenapa Rasul disimpan di situ? Nya ada ladang amanah di dinya. Jadi jangan hijrah lalu merasa bersih, jangan hijrah lalu merasa suci. Jangan hijrah lalu merasa benar. Mungkin juga mereka di titik permata hati yang paling dalam nama hayang juga orang, tapi orangnya menutup diri. Makanya entong bentik curug balas nunjuk, capetang balas miwarang, jika komandan nitah prajurit. Jelema ayeuna mah teu cukup ku pidato, kudu ku contoh. Teu cukup Berarti contoh kuncinya ya. Jadi cicing nage nyontohan. Ya. Orang minum, saya ada di situ. Bah, beda maut mah masing-masing. Tapi saya ada ruang untuk berdoa di situ. Ya Allah, mudah-mudahan ini jadi minum terakhir mereka. Itu kena itu teman saya ada yang kena setrum tuh Yuki Pasben. Kan mabokan panggina. Jo berubah progres. Hanya doa yang berubah. Nah, cara menjelaskannya kumaha nya be yourself. Urang gitu. Tong kasinggung dah urang mah kieu. Ya, makanya Rasul ngalari dari kenyataan. Nah, itu. Mas Tony barusan aku diinin dah saya mah pemain drum. Maksudnya inspirasinya tuh dari musik coba. Di ini teh ya sih kayak nah, di titan aku nya nak. Iya. Dah saya mah pemain drum gitu, Bu. Di sana mun dah hirup mah Mang Dan metronom. Jantungnya metronom. Tek 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 tek. Eta teh metronom. Can diparentah ku Allah mah yang salat maghrib da can waktuna. Itu ditanya mah tong dijawab ngantong ngeganggu batur. Kayak di kafe ya di depan. Kan meureun orang teh datang teh mau jajan tapi dengan kepentingan masing-masing. Anu muat ngabogona. Anu bari ngarokok, anu maca, anu nyoal laptop. Kenapa mesti terpengaruhi suasana? Makanya jangan ingin dinilai pemirsa, yang penting bernilai. Nah, itulah suara hati. Luar biasa, Masya Allah. Ini ya episode ini ya sahabat Suara Hati luar biasa. Saya tuh benar-benar ya ada apa quotes-quotes, ada idiom-idiom yang hanya bisa dilakukan sama Ustadz Evi. Ya, dan copyright. Dan itu teh kalau saya pun punya right to copy, dan saya nggak bisa mengcopy apa yang dilakukan dia gitu ya. Nah, itu mah luar biasa. Nah, Kang Evi udah tadi menjaga hati. Yang paling berharga dari hati itu kalau hati yang bersyukur, Kang. Bener nggak itu? Selalu bersyukur gitu ya. Dan bagaimana caranya mensyukuri dengan segala sesuatu yang kita peroleh gitu ya. Dan dalam hal bukan hanya dalam ucapan, tetapi dalam perbuatan gitu. Siap. Nabi pun untuk hal ini orang terbaik kekasih Allah pilihannya masih melindungkan diri tentang bagaimana yang ditanyakan barusan. Bicara syukur mah bicara faham. Nggak ada syukur kalau nggak paham. Ini pemberian siapa, kita diurus oleh siapa, kedip kita tisaha bisa ngicip. Saya nangis malam ningali pembukaan Piala Dunia di Qatar. Ada orang sebelah tapi ngajina enak walaupun tanpa nada. Tulusnya dia menyampaikan ayat. Saya lihat bukan hanya bacaan Quran, mun urang diberi takdir awak sapotong juga si orang itu sok atau apapun, dan saya di Cicaheum lihat ibu-ibu nggak ada tangannya, nggak ada kakinya, mun ateu tonggong mah. Jadi syarat syukur mah lihatlah orang yang di bawahmu. Unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum, tong ningali strata nu di luhur. Fahuwa azjaru anna tajjaru nimatullah alaikum, kayak kamu nu ayat tadi syukuran nu itu dipikahayang, jadi tidak cukup dengan apa yang ada. Teu nikmat we boga naon we. Maka Nabi berlindung ini ala dikrika. Syarat syukur mah kudu ingat heula. Wa syukrika, sudah ingat baru ada muncul syukur. Wa husni, nanti pencegahanna anti gore supaya rasa syukur itu bertahan, perbaiki ibadah sehingga bila salat berjamaah. Eta teh di mana Ustaz rujukanna? Syukur dikonversi ke sholat. Nabi pernah lama dan berdiri sampai kakinya bengkak di dalam sholatnya. Ditaruh laku istrinya. Ya Rasulullah, kan kau sudah maksum, sudah dapat jaminan ampunan. Tapi mengapa sholatmu masih seperti itu? Jawabannya simpel. Tidak bolehkah aku termasuk hamba-hamba yang bersyukur? Masya Allah tuh, Mas Tony, sudahkah kita bersyukur, Mas? Luar biasa karunia kita. Sholat tepat waktu, syukur mah. Sholat tepat waktu. Awali dengan itu, Kang. Nanti segala sesuatunya akan nanti mengikuti. Penyempitan makna syukur itu sendiri
bisa terjadi karena kita terlalu cinta kebendaan hubud dunia. Bersyukur Suka bumi teh, hubudnya teh. Hubudnya suka bumi. Ya, boga mobil kok Iya. syukur lain. Urang mah dibere nafas geus bersyukur. Iya. Terjadi cilaka bersyukur. Hari ini Cianjur lagi gempa, banyak yang menangis, kita lagi podcast. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Posisi kita berempat, berlima ini dicemburui jutaan orang. Iya, Kak Evi punten dalam kesempatan ini barusan menyinggung gempa di Cianjur. Mari kita Kak Evi mendoakan sedikit untuk teman-teman, sahabat, keluarga yang ada di Cianjur. Saya orang Cianjur, Kak Evi. Siap, tah geningan. Janten mudah-mudahan seluruh keluarga saya dilindungi di sana yang masih tinggal di sana dan semua warga Cianjur khusus pada umumnya ya. Mangga Kak Evi. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairin minha. Ya Allah, ganti apapun musibah yang menimpa kami dengan ganti yang lebih baik. Mudah-mudahan dengan musibah ini kami lebih dekat kepadamu, bukan kepada dunia yang akan kami tinggalkan ini. Ikhlaskan yang dapat musibah, kuatkan kesabarannya, jadikan kifarat dosa, keikhlasannya menjadi amal soleh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Asal dari Engkau semua akan kembali kepadamu. Kami ikhlas menerima ujian ini. Selamatkan keluarga kami, lebih dekatkan kepadamu. Jadikan musibah yang terjadi di Cianjur detik ini, hari ini menjadi jalan hidayah untuk orang kembali padamu. Idza juljilatil ardu jiljalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. La haula wala quwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun Kak Evi. Ya, semoga diberikan kesabaran dan kedabahan semua yang yang ada di Cianjur ya, dan segera berlalu, segera bisa diatasi musibahnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Kak Evi, luar biasa ini Maya, daging hungkul kemendak ayeuna Maya. Mudah-mudahan berhikmah. Iya, jadi pertemuan ini Kak Evi hatur nuhun pisan sudah tampil di Suara Hati. Segmen musik kisah ini menjadikan ternyata ada sebuah tadi yang saya garis bawahi bahwa di dalam tubuh manusia ada buah hati, segumpal darah, dan itu adalah kalau misalnya baik segumpal daging itu, maka baiklah segala urusannya, segala ditentang dirinya gitu, dan kalau jelek juga jadi berantakannya gitu ya. Nah, Kak Evi, nasihat terakhir untuk teman-teman sahabat Suara Hati yang menonton hari ini, karena ini mah episode spesial pisan. Sumum bukmun umyun fahum layarjiun. Kenapa matamu buta, telingamu tuli, bibirmu bisu? Bukan buta penglihatan terhadap kenyataan, tapi buta hati, tidak bisa menerima kebenaran, sehingga batur adan ya edan, batur ke masjid ya masalahna kadonyan maksiat dan lain sebagainya. Maka berlindunglah kepada Allah. Karena kalau saya lihat ayat-ayat Allah itu, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Kebanyakan manusia pulang itu ke dua tempat. Di antara bangsa jin dan bangsa manusia itu kelak farikun fil jannah wa farikun fis sa'ir, tapi kebanyakannya teh bukan yang ke surga, ke neraka. Siapa pelakunya? Lahum qulubul la yafqahuna biha, terkait tema suara hati. Mereka punya hati tapi tidak bersuara dan tidak bisa menyuarakan, sehingga munafik saja. Seakan-akan hidup miliknya, merasa benar tidak benar merasa, merasa pintar tidak pintar merasa. Yang akibatnya khatamallahu ala qulubihim, jadi mati rasa. Dikunci oleh Allah hatinya. Nah, kalau sudah mati rasa, dia lupa ada hidup setelah mati, ada akhirat setelah dunia. Maka kembali ke pesan orang tua tadi di awal, pesankan kepada anak-anak kita, hati-hati ya nak, pakai hati. Untuk mulut-mulut, panon-panon ente. Artinya itu dasar sekali. Karena kalau manusia sudah tidak punya hati, dia bukan manusia lagi. Baqiyatun nas-nas kata Nabi, memanusiaan. Kalau hanya sebatas bersuara, boneka pun bersuara. Saya ambil analogi bahwa hati itu seperti black box dalam sebuah pesawat. Maka kalau pesawat terjadi tragedi, yang dicari bukan korbannya dulu, tapi black boxnya dulu. Apa yang menyebabkan ini terjadi? Ketika resah, gelisah, gundah gulana, melau, risau, galau, ibda binafsik, tanya hatimu, ikro kita baca rekening amalanmu. Gitu di pusat. Ya, alhamdulillah, masya Allah, jazakallah. Amin, amin, Bang Dan. Ustaz Devi. Ya,
Nah, itu dia sahabat Suara Hati. Momen ini adalah momen yang sangat berharga sekali, kita menyentuh, kita mengulas tentang hati yang sama-sama kita miliki. Tetapi tidak semuanya orang bisa menyuarakan hati tersebut. Dari sini mari kita belajar, diregepkan semua yang barusan disampaikan oleh Ustaz Evi ya. Semoga kita diberi kekuatan untuk bisa mengamalkannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawa hikmah bagi pendengarnya. Musik kisah, kisah seputar musik.